Selamat datang di obrolan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda lihat anak-anak itu awalnya penuh semangat, rasa ingin tahu tinggi, tapi kok, lama-lama jadi kayak nurut aja gitu. Hmm, Nah, hari ini kita mau ngulik nih, gimana caranya menjaga api motivasi alami atau tipe I, itu biar tetap nyala pada anak-anak. Kita coba bongkar beberapa ide praktis dari buku Drive, yang ya seringkali beda banget sama kebiasaan kita. betul sekali. Anak-anak itu kan lahirnya tipe I ya, penuh rasa ingin tahu, semangat belajar. Tapi sayangnya, sistem di sekitar kita, entah di rumah atau sekolah, seringkali masih pakai motivasi 2.0. Motivasi 2.0, maksudnya? Itu loh sistem wortel dan tongkat, imbalan, hukuman, pokoknya biar patuh aja. Padahal sains bilang ini udah, kurang pas lah buat numbuhin motivasi sejati. Oh. Bisa berubah jadi tipe X, yang geraknya cuma karena ya disuruh atau diiming-imingi hadiah. Jadi kayak ada gap gitu ya antara yang sains tahu sama yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya fokus ke rutinitas kaku atau harus jawaban benar terus. Nah, itu dia, ada jurang di situ. Oke, jadi sistem wortel dan tongkat ini malah bisa mematikan semangat alami anak ya. Coba kita bedah deh ide-ide spesifiknya. Mulai dari PR mungkin, pekerjaan rumah. Ah, PR. Ini kan sering jadi keluhan ya, rasanya lebih kayak latihan patuh daripada beneran belajar. Katanya ada cara ngetes PR yang tipe I banget. Ada semacam tes tipe I 3 bagian gitu buat PR. Gampangnya tanya 3 hal aja. Oke, apa aja tuh? 1, PR ini kasih otonomi nggak? Maksudnya anak bisa pilih cara ngerjainnya atau kapan ngerjainnya gitu. Iya ya. Apa kontribusinya ke belajarnya dia? Wah, Kalau jawabannya banyak enggak, ya mungkin PR-nya perlu dirombak. Fokusnya jadi belajar di rumah yang lebih asyik, lebih relevan, bukan sekedar tugas formalitas. Anda bisa coba terapkan ini di rumah. menarik banget itu. Jadi bukan cuma soal selesai atau enggak ya, tapi gimana prosesnya itu ngedukung motivasi alaminya. Oke, lanjut soal pujian. Kita kan sering ya muji anak, tapi katanya ada cara muji yang lebih nampol buat motivasi. Oh, ini penting banget nih. Kuncinya, puji usaha dan strategi, bukan kecerdasannya tok. Kenapa gitu? Bukannya bagus ya dibilang pintar? Gini, kalau kita sering bilang, wah kamu pintar banget, itu tanpa sadar bisa bikin anak punya fixed mindset. Jadi dia percaya kalau bakat itu ya segitu aja, nggak bisa banyak berubah. Akibatnya? Dia jadi takut salah. Takut coba hal baru yang kelihatan susah. Karena takut nggak kelihatan pinter lagi. Lebih baik kita bilang misalnya, wah cara kamu mecahin soal tadi keren, kelihatan banget usahanya. Fokus ke prosesnya. Oh, I see. Pujiannya juga sebaiknya spesifik ya. Jangan cuma bagus. Terus usahakan tulus dan mendingan disampaikan pas berdua aja. Ini kan masukan ya, bukan pengumuman di depan umum. Jadi kayak feedback personal gitu ya? Iya. Dan jangan sampai pujian jadi kayak upah lagi, kayak imbalan jika maka tadi. Berikan hanya kalau memang pantas. Oke, saya paham. Fokus ke proses dan usaha, biar Panak lebih berani mencoba dan nggak takut gagal. Nah ini lagi nih yang sering bikin bingung orang tua. Uang saku sama tugas rumah. Sebaiknya digabung atau dipisah. Nah, ini juga sering jadi perdebatan. Logikanya gini, uang saku itu kan tujuannya buat apa? Buat belajar ngatur duit ya kan? Ini soal otonomi finansial. Betul. Sementara tugas rumah, kayak nyapu, cuci piring, itu kan soal tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Kewajiban bersama. Iya, benar. Nah, yang krusial, jangan digabung. Jangan pernah kaitkan uang saku sama tugas rumah rutin. Kenapa nggak boleh? Bukannya itu memotivasi anak buat ngerjain tugas? Justru itu masalahnya. Kalau kita bilang nyapu dapat sekian ribu, itu mengubah kewajiban moral jadi transaksi bisnis. Anak bantu keluarga bukan karena rasa ikut memiliki atau tanggung jawab, tapi karena ya dibayar. Jadi nilai intrinsiknya hilang ya? Tugas rumah ya kewajiban. Oke, masuk akal. Jadi dipisah biar nilai tanggung jawabnya nggak luntur jadi sekedar transaksi. Selain itu, katanya penting juga ya, bantu anak melihat kenapanya dia belajar sesuatu. Biar nggak terasa, ngapain sih belajar ginian? Tepat sekali. Ini ide berikutnya. Bantu anak melihat gambaran besar. Kita perlu hubungkan pelajaran di sekolah sama dunia nyata di luar sana. Biar relevan gitu ya? Betul. Dorong mereka tanya,
Kenapa sih Atu belajar ini? Buat apa? Bantu mereka lihat relevansinya. Misalnya, belajar bahasa Spanyol, ya coba diajak ngobrol sama turis atau cari teman online. Belajar geometri, coba diajak bikin denah taman kecil di rumah. Oh, jadi aplikatif ya? Iya. Ingat, R keempat dalam pendidikan itu relevansi. Ini ngebantu banget membangun purpose atau tujuan belajar buat si anak. Jadi nggak sekedar ngejar nilai. Bikin belajar jadi lebih bermakna ya, karena kelihatan gunanya. Ngomong-ngomong, ada nggak sih contoh sekolah yang udah berhasil menerapkan prinsip-prinsip TIPA ini secara nyata? Ada kok beberapa. Sekolah model Montessori itu salah satu contoh klasik ya. Atau jaringan sekolah seperti Big Picture Learning. Apa yang mereka lakukan beda? Mereka itu konsisten banget menerapkan prinsip TIPA. Pembelajaran seringkali dipandu minat siswa sendiri, fokusnya ke aplikasi dunia nyata, terus otonomi siswa juga tinggi banget dalam proses belajarnya. Dan hasilnya gimana? Hasilnya bagus. Dan yang menarik, model ini terbukti berhasil bahkan untuk anak-anak dari latar belakang yang oleh sistem biasa dianggap berisiko atau kurang beruntung. Ini nunjukin kalau pendekatan TIPA ini universal. Wah, keren ya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, intinya apa ya buat kita semua, para orang tua dan pendidik? Kayaknya perlu ada pergeseran cara pandang ya. Iya, betul. Perlu geser dari yang tadinya fokus mengendalikan anak, jadi lebih ke memfasilitasi. Memfasilitasi apa? Ya, 3 hal tadi. Kemandirian atau otonomi mereka, keinginan alami mereka buat menguasai sesuatu atau mastery, dan membantu mereka menemukan tujuan atau purpose dalam apa yang mereka lakukan. Jadi kita support dorongan alami mereka, begitu ya? Persis, orang dewasa itu perannya lebih ke mengenali dan merawat sifat tipe I yang sebetulnya udah ada secara alami pada anak. Kita mesti berani ya ninggalin cara-cara lama yang cuma ngejar kepatuhan sesaat. Ingat aja bedanya, kepatuhan itu mungkin bisa bikin anak selesai ngerjain tugas hari itu, tapi cuma keterlibatan sejati yang lahir dari otonomi, mastery, dan purpose yang bakal bikin mereka semangat terus, nggak cuma hari ini, tapi buat menjalani hidup yang bermakna ke depannya. Dalam banget tuh. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda para pendengar renungkan. Kalau kata Csikszentmihalyi, psikolog itu ya, anak itu secara alami mencari flow. Iya, kondisi saat mereka larut dalam kegiatan yang menantang tapi memuaskan. Betul. Nah, pertanyaannya, perubahan kecil apa sih yang bisa Anda lakukan minggu ini dalam berinteraksi sama anak, entah anak sendiri, murid, atau keponakan, supaya dorongan alami mereka buat mencari flow dan mastery itu makin subur? Bukannya malah layu karena cara kita. Coba direnungkan ya.